Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi. Kembali lagi kita mau beribadah pada Tuhan, kembali dengan ibadah live streaming. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, saya percaya bahwa berkat kemurahan Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, menyembah nama Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian yang mengatakan ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam rahasiamu indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna
Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing menyaksikan ibadah live streaming kembali Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Bapa, kami siap memuji menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami siap terima sukacita yang daripada Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Siap menerima sukacita lebih lagi Bapak Ibu Saudara? Amin. Saya ajak Bapak Ibu Saudara semua yang berada di rumah maupun dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan Allah kita, memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Kecaplah dan lihatlah. Rasakan dan
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau angkat satu pujian, Engkaulah kekuatanku. Saat badai
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyaksikan video kesaksian berikut ini. Jadi seseorang yang bertahan hidup di masa-masa yang sulit ini. Mari kita saksikan video kesaksian berikut. Jenengan bersyukur. Bersyukur, Pak. Apa arti bersyukur buat jenengan? Syukur bisa menikmati kehidupan, Pak. Oke. Apa ya, maksudnya dalam kehidupan masih bisa beraktivitas, bisa menikmati kehidupan bersama keluarga, dan ya mas bisa gini lah, Pak. Jenengan yakin ini berkat Tuhan? Amin, yakin. Sudah lama Pak ini berdoa udah Tuhan untuk minta petunjuk dari Tuhan, apa sih Tuhan yang bisa aku lakukan, aku kerja gini, aku kerja gitu kok. Rasanya masih bosan loh Pak, maksudnya dalam hati itu untuk mencukupi keluarga itu kayak belum bisa gitu loh Pak. Akhirnya Tuhan ya masih jalan ini, mungkin ini memang jalan Tuhan. Kemarin saya di 10 tahun di pabrik Pak, itu rasanya ya kok gitu panen cuma menonton begini-begini aja, nggak ada perkembangan, nggak ada apa-apa. 10 tahun akhirnya keluar pabrik kan, ada PHK kanan itu besar, terus saya ikut proyek kok kayak gini, malah semakin tapi kepikiran saya keluar dari pabrik itu mau lebih bisa berkembang lah daripada di pabrik gitu Pak. Akhirnya ya ini Tuhan ngasih jalan ini mungkin Pak, ya saya pikir daripada kemarin-kemarin di pabrik, di proyek ya sekarang lebih bisa baik lah Pak untuk keluarga ya, untuk mencukupi keluarga, untuk ya Pak bisa lebih bersyukur lah kepada Tuhan. Dan dengan ini pun untuk Tuhan pun saya lebih bisa mengasihi yang lebih gitu Pak daripada kemarin soalnya ya. Dan saya sudah janji kalau nanti ada jalan yang aneh, Pesan Anda dengan teman-teman lain? Ya tetap semangat, tetap setia dalam Tuhan meskipun situasi dan kondisi semakin sulit mungkin Pak, tapi dalam Tuhan tetap ada pengharapan, tetap ada jalan keluar. Sulit apapun pasti Tuhan tuh ngasih jalan keluar untuk kita. Ya tidak lupa untuk kita tuh selalu berusaha dan selalu usaha lah Pak. Iya ya, terima kasih Pak. Ya. Shalom. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih, Jemaat Gereja Betel Indonesia Gunung Sari. Hari ini kita bersua kembali dalam rangka beribadah di tanggal 10 Mei tahun 2020. Puji Tuhan, tadi kita telah mendengarkan, menyaksikan kesaksian daripada saudara kita, yaitu saudara atau Mas Dedi Natalia. Ya, ini salah satu jemaat di GP Gunung Sari yang bersaksi bagaimana Tuhan memimpin kehidupan keluarganya. Ya, sekian tahun yang lalu dia menikah dan memiliki seorang istri dan seorang anak, dan bekerja di satu perusahaan selama 10 tahun. Tapi setelah itu dia merasa jenuh, kemudian keluar karena ada PHK, dan setelah itu dia bekerja. Saya dengar dia pernah menjadi tukang cukur, ya, dan akhirnya ditinggalkan, sekarang menjadi tukang sayur, ya. Dulu tukang cukur, kemudian jadi tukang sayur yang berhasil. Nah, lebih jauh nanti saya akan menyampaikan ulasan daripada apa yang disampaikan oleh saudara kita Dedi Natalia. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih karunia Allah yang melimpah dalam kehidupan kami umat-umat-Mu. Bapa, dari berbagai tempat dan alamat, keluarga-keluarga kami saat ini berhimpun bersama untuk memuji-muji Engkau dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur pula untuk kesaksian yang telah kami dengar, kami saksikan betapa Engkau terlalu baik bagi kehidupan umat-umat-Mu yang mengandalkan Engkau. Sungguh pun kami boleh
hidup di tengah-tengah kesulitan dunia ini Tuhan. Namun kami percaya janji firman-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja sama dengan hamba-Mu untuk mempermuliakan nama Bapa di surga dalam pemberitaan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau dan kami siap mendengar serta melakukannya, sebab disitulah letak kebahagiaan kami. Demi nama Yesus, Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Semua kita katakan amin. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Tuhan berkati kita. Ya, langsung saja ya kita akan baca dalam firman Tuhan. Saya percaya kesaksian tadi juga banyak menginspirasi kita, memberikan motivasi kita. Ternyata di dalam kehidupan orang-orang beriman itu tidak seperti berjalan di jalan tol, jalan yang tanpa hambatan. Tidak. Seringkali seolah kita naik gunung, turun lembah, jalan di atas kerikil-kerikil yang tajam, dan kemudian kita juga menerobos semak-semak yang seringkali tidak membuat kita tidak nyaman. Tetapi kita percaya di segala situasi, di segala keadaan Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Baik menghadapi keadaan zaman yang ya tidak menentu. Kepastiannya itu apa? Tidak ada nih. Ya, yang ada itu sebuah ketidakpastian. Tapi mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita baca untuk kita mengerti keadaan akhir zaman ini di dalam 2 Timotius. Ya, 2 Timotius pasal yang ketiga, saya catat pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai kelima. Ya, 2 Timotius pasal ketiga ayat pertama sampai kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi ketika manusia akhir-akhir ini menghadapi kesukaran, kesulitan hidup, ini sudah tertulis di dalam Alkitab. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang dan tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka ini. Saya ulangi, jauhilah mereka itu. Nah, puji Tuhan. Inilah nasihat Paulus yang dikirimkan kepada anak kekasihnya, anak binaan rohaninya, yaitu Timotius. Nah, Paulus sadar dan Paulus mengerti bahwa manusia di akhir zaman semakin jahat, ya, semakin sulit untuk diatur. Bahkan dikatakan persaingan-persaingan yang semakin berat itu membuat manusia lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan orang lain. Nah, beberapa hal saya catat di sini. Yang pertama, ketika kita menghadapi kehidupan yang semakin sulit ini, berapa ribu yang di PHK, berapa ribu, puluhan ribu yang sekarang menganggur. Ini kesulitan yang terjadi. Nah, menghadapi itu semuanya bagi umat Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, yang pertama saya catat ini, tetap berbuat benar. Nah, sungguh pun manusia-manusia di dunia ini berbuat yang melanggar firman Tuhan,
Dikatakan mereka menjadi pembohong, mereka menjadi pemfitnah, mereka menjadi pembunuh. Tetapi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus selalu berbuat benar. Nah, ayat di dalam Amsal Sulaiman ini memberikan satu motivasi kepada kita supaya kita tetap benar. Amsal Sulaiman pasal 11 ayat yang ke-8 tertulis di sini, perhatikan, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Katakan amin. Ini orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Nah, orang benar itu pasti, ayat dengan jelas dikatakan, orang benar pasti diselamatkan ya dari kesukaran. Jadi untuk minggu yang lalu saya sampaikan, sesulit apapun kehidupan kita ini pasti ada solusinya. Nah, di sini juga saya tulis, sesulit apapun kehidupan tetap ada harapan. Amin. Nah, saudara yang terkasih, ayat dengan jelas bahwa orang benar diselamatkan dari kesukaran. Sekarang pertanyaan, kesukaran apa yang kita hadapi akhir-akhir ini? Saya percaya fokus kita ini kepada ekonomi. Ekonomi itu ada kebutuhan yang tiap-tiap hari harus ada. Sandang, pangan, papan, itu yang pokok. Tapi Alkitab dengan jelas minggu yang lalu sudah saya sampaikan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Berarti ketika kita memiliki lebih daripada itu, bonus kita ini luar biasa. Kembali kepada bahasan ini. Yang penting kita, walaupun kita menghadapi kesukaran, kita wajib terus hidup di dalam kebenaran. Amin. Peduli yang lain korupsi, peduli yang lain mencuri, peduli yang lain merampok, peduli yang lain berbuat sesuatu untuk memperoleh sesuap nasi seteguk air. Tetapi sungguh pun berkat kita sedikit atau berkat kita berkurang atau mungkin ada sesuatu yang tidak bisa jangkau dengan keuangan kita. Tapi mari kita tetap berbuat benar di hadapan Tuhan, berjalan menurut jalan-jalannya Tuhan. Ini. Yang berikutnya saya catat, tetap hidup di jalan Tuhan. Orang fasik menunggu kebinasaan. Orang fasik itu menunggu kebinasaan. Ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-11 tadi, kita teruskan ayat yang ke-9 saya tunjukkan ini. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Nah, jadi orang-orang fasik itu saling membinasakan. Mereka saling membunuh. Saya kira bukan hanya membunuh secara fisik, membunuh secara karir. Terus kemudian saling menindas. Ya, saling menindas, yang lain ingin berkembangkan kemudian ditindas sehingga hanya dia sendiri supaya berkembang. Itu merupakan sebuah pembunuhan. Nah, di sini dengan jelas dikatakan dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Kita ini orang-orang yang dibenarkan oleh kuasa Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita ini dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus Kristus dan kita dibenarkan. Nah, pikiran kita diberikan hikmat marifat daripada Tuhan. Ketika kita menghadapi kesulitan, tentu ada jalan keluar bagaimana Tuhan memberikan pengertian-pengertian kita. Kita diberikan marifat, kita diberikan hikmat supaya bagaimana kita mencari solusi di tengah-tengah kesukaran kehidupan. Ini yang wajib kita cermati, saudaraku. Terus kemudian yang di sini dikatakan saya catat, orang benar selamat juga dalam bidang ekonomi. Ayat yang ke-10. Yang ke-10. Bila orang benar mujur,
beria-rialah kota. Dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Artinya, bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Artinya ini orang-orang percaya, umat Tuhan berhasil. Mujur itu beruntung. Saya percaya keberuntungan kita bukan hanya di dalam bidang karier, tetapi saya percaya juga bisa berhasil di bidang perekonomian. Saya mendengar ada keluarga-keluarga Kristen setelah tidak bekerja justru malah punya kreativitas di rumahnya. Ada yang menjual ronde, ada yang menjual makanan-makanan ringan. Punya kreativitas seperti kesaksian Mas Dedi tadi. Ya. Dia ketika jadi tukang cukur, waduh, kok enggak ada yang cukur, sepi. Terus kemudian dia berdoa, mohon kepada Tuhan bagaimana Tuhan memberikan hikmat. Dan akhirnya kita buktikan sendiri atau kita saksikan sendiri bagaimana dia bersaksi. Dan kita melihat juga ya dagangannya, dia keliling dari satu kampung ke kampung. Itulah hikmat. Itulah hikmat. Bagi orang-orang yang benar, hidupnya pasti mujur atau beruntung. Dan dia bersaksi bahwa income-nya itu lebih banyak daripada sebelumnya. Ini loh, ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, yang berikutnya, yang kedua, saya catat bagaimana sikap kita menghadapi kesulitan-kesulitan kehidupan ini. Yang kedua, tetap memiliki semangat yang tinggi. Perhatikan, tetap memiliki semangat yang tinggi. Ayo, ada ibu-ibu yang semangatnya mulai kendor, ya. Wah, bagaimana ini? Ya, tidak bekerja, padahal tiap-tiap hari harus mencukupi kebutuhan. Ayo, berkali-kali saya katakan, lihat burung-burung di udara. Dia tidak menanam, dia tidak menabur, tetapi Bapa di surga, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus memelihara kehidupannya. Dia diberikan kekuatan pada sayapnya untuk pergi terbang kemana ada makanan di sana, dia hinggap, dia menikmati berkat. Nah, tetap semangat, tetap memiliki semangat yang tinggi. Amsal Sulaiman 18 ayat 14. Nah ini, mari menghadapi kesulitan ini jangan kita kendor, ayo terus mempunyai semangat yang tinggi. Saya bacakan Amsal Sulaiman 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Sekali lagi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ini. Jadi orang yang bersemangat, kita memiliki satu semangat yang tinggi. Kita pasti dapat menanggung penderitaan. Ya, kesusahan, Paulus katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang bakal kita terima. Sebab pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi, kamu rasakan ini. Pencobaan kamu dapat menanggungnya, kamu dapat memikulnya. Jadi mari saudara-saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi sesulit apapun kehidupan kita, tetap semangat, jangan kendor. Kalau kendor justru di sini dikatakan apa? Siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Kita rugi sendiri. Ayo, sekali lagi berkat sedikit bersyukur, berkat cukup ya bersyukur. Ya, ada seorang yang mengatakan demikian, ketika engkau merasa cukup di dalam kekurangan, engkau akan merasa lebih di dalam kecukupan. Ketika engkau merasa cukup di dalam kekurangan, engkau akan merasa lebih di dalam kecukupan. Wah, ini luar biasa kalimat itu. Dan orang tersebut saya percaya dia sudah merasakan, menikmati bagaimana indahnya penderitaan. Di samping itu, dia juga pernah mengalami betapa indahnya hidup di dalam kemuliaan, di dalam kecukupan, di dalam kelimpahan. Dia
Wah, seperti Paulus katakan, aku tahu itu kekurangan, aku tahu itu kelebihan. Di dalam segala perkara dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, seperti seorang pelari, semangat berlari untuk mencapai tujuan dan hadiah. Ya. Seperti seorang pelari, semangat berlari untuk mencapai tujuan dan hadiah. Ini orang yang semangat seperti itu. Ya. Seolah di dalam kehidupan kita di dunia ini sepertinya perlombaan. Seperti perlombaan. Tapi mari saudara, di dalam perlombaan ini kita tetap semangat karena ada tempat yang menunggu kita. Kita punya finish di sana, Tuhan menyediakan berkat ketika kita tetap semangat dan kita tidak kendor dalam perjalanan kehidupan kita ini. Berikutnya, yang ketiga saya catat, jadikan kegagalan sebagai batu loncatan. Siapa orangnya yang belum pernah gagal? Dalam kesaksian, Mas Dedi, Natalia pernah mengalami gagal. Kerja 10 tahun, kok ya hasilnya cukup hanya dimakan, enggak bisa ada lebihnya. Dan kemudian dia merasa jenuh, dia merasa gagal dan akhirnya dia alih profesi. Malah gagal lagi. Tetapi dalam kesaksian itu dia tidak putus asa. Ya, kalau boleh saya garis bawahi, kegagalan justru sebagai batu loncatan. Kegagalan justru sebagai batu loncatan. Ya, mari kita belajar. Ketika kita mengalami gagal, saya pribadi sebagai seorang hamba Tuhan juga merasa gagal, pernah merasa gagal, siapapun pernah. Ya, siapa yang menemukan lampu listrik ini? Berapa puluh kali dia gagal, tetapi dia tidak putus asa. Sekali gagal, 2 kali gagal, 10 kali, 20 kali gagal, tetapi dia tetap mencoba. Dan akhirnya kegagalan dia menjadikan batu loncatan untuk dia memperoleh kesuksesan. Dan seluruh dunia menikmati hasil daripada seorang yang tidak putus asa di dalam kegagalan yang namanya Thomas Alva Edison. Dan saudara, mari. Jadi ketika kita menghadapi kegagalan, jangan sampai kegagalan itu justru membuat kita putus asa. Tidak. Dikatakan juga bahwa kehidupan kita ini tidak mulus. Ya, ada seorang penyanyi mengatakan bahwa langit tidak selalu biru dan mendung tidak selalu kelabu. Artinya apa? Jadi segala sesuatu bisa berubah. Ya, semuanya bisa berubah. Tidak selamanya langit itu biru. Ada kalanya kemudian langit tiba-tiba datang awan hitam dan orang mengatakan, matahari tidak bersinar. Padahal matahari tetap bersinar, hanya itu terhalang dengan mendung. Saudara, sungguh pun seringkali kita mengalami kegagalan, tapi bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tidak. Justru Tuhan sedang menggeladi kita. Tuhan sedang melatih kita. Bagaimana ketika kita menghadapi kegagalan? Jadikan itu sebuah pembelajaran bagi kita. Nah, saya akan sampaikan ini. Ada seorang pemazmur itu. Dia juga pernah mengalami kegagalan. Sehingga dia sampai mengatakan, hidup ini aku tertindas ini. Aku tertindas dengan kegagalan. Mazmur pasal 119. Ya, Mazmur pasal 119 ayatnya 71. Coba ini mungkin ada yang tidak setuju dengan pernyataan ini. Tetapi ini tetap firman Tuhan. Dia katakan pemazmur ini. Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Loh, coba nih. Apakah tidak salah pernyataan seorang pemazmur yang namanya Daud ini? Apakah dia dalam perjalanan kehidupannya selalu mulus berhasil? Tidak. Dia juga harus menghadapi tantangan-tantangan, musuh-musuhnya.
Tapi dia katakan di sini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Ayo, beranikah kita mengatakan seperti ini? Bahwa ketika aku gagal, ketika aku sakit, ketika aku di dalam ujian, ketika aku di dalam pencobaan, itu semuanya baik bagiku. Kalau kita korelasikan dengan firman Tuhan, Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang Allah itu ikut bekerja sama di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi aku, bagi kita. Jadi ketika kita diizinkan mengalami sebuah situasi yang tidak nyaman, gagal dan sebagainya, mari kita katakan itu semuanya baik. Bukankah kita seringkali acungkan jempol kita dengan kita menyanyi Allah baik, Allah baik, Allah baik. Jadikan pujian itu bukan hanya sebuah teori, tapi jadikan pujian yang kita mengatakan di segala situasi Allah baik, itu menjadi berkat bagi kita. Amen. Ini saudaraku. Nah, saya akan sampaikan ini sebagai renungan firman Tuhan yang malam hari ini, pagi hari ini saya maksud. Yaitu ada kisah seorang sukses. Kisah seorang sukses yang bernama Narinder Kumar. Ya, Narinder Kumar ini seorang yang sukses. Dia lulusan Universitas California, mencapai puncak sukses dengan 1 istri dan 2 anak. Dia bekerja di sebuah perusahaan dan menjadi miliarder. Rumahnya besar dengan sekian kamar, semuanya serba ada, fasilitas apa semuanya ada. Tetapi apa yang terjadi? Narinder Kumar pada waktu itu jatuh miskin gara-gara terjadi krisis ekonomi di Amerika, sehingga angsuran untuk rumahnya tidak bisa bayar. Akhirnya disita, kemudian dia pindah ke rumah yang kecil dengan kehidupan yang serba kekurangan. Apa yang terjadi? Klimaksnya, puncaknya, dia ambil pistol, 2 anaknya ditembak, mati. Kemudian istrinya ditembak, mati. Setelah itu terakhir dia nembak dirinya sendiri dan matilah Narinder Kumar ini. Dunia waktu itu bertanya-tanya, apa yang salah? Apa yang salah? Bukankah dia orang yang sukses? Tetapi tiba-tiba saja gara-gara kegagalan, gara-gara perekonomian Amerika yang kemudian waktu itu terjadi krisis ekonomi di Amerika, sehingga melanda seluruh Amerika. Dan salah satu dari sekian orang yang bunuh diri adalah orang yang paling sukses ketika itu, yang bernama Narinder Kumar. Selidik punya selidik, para psikolog menyelidiki, ternyata. Nah, ini psikolog ini tidak hanya menyelidiki riwayat hidupnya itu, dan kemudian dia bertanya, ya, penyelidik atau psikiater ini bertanya kepada kawan-kawannya, kenapa ini, latar belakangnya seperti apa? Ternyata ini kesalahan orang tuanya. Orang tuanya mengkondisikan si Narinder Kumar ini menjadi orang yang berhasil. Ya tidak salah. Tetapi orang tuanya tidak pernah memberikan pembekalan bagaimana seseorang menghadapi kegagalan. Nah ini loh. Saya percaya dia hanya tanamkan itu. Successful family. Tidak salah. Keluarga-keluarga itu menjadi sukses. Tetapi pada realita kehidupan ternyata ada orang-orang yang gagal. Ini bukti. Dan akhirnya kesimpulan menunjukkan harus adanya keseimbangan. Harus ada keseimbangan. Bagi pendeta memberikan khotbah-khotbah kepada jemaatnya, tidak hanya khotbah bagaimana hidup berkelimpahan sukses di dalam Tuhan, boleh bagus. Tapi di sisi lain lupa bahwa ada jemaat-jemaat yang gagal. Tetapi kalau tidak dibekali dengan bagaimana metode untuk mengatasi kegagalan, mereka akan undur daripada Tuhan. Tetapi ketika seseorang jemaat
pendeta memberikan pengajaran-pengajaran yang seimbang. Karena hidup ini tidak mulus. Seringkali kehidupan ini berlangsung jauh dari teori dan teknologi. Kenyataannya seperti itu. Narendra Kumar bunuh diri. Gara-gara apa? Dia tidak dipersiapkan untuk menghadapi kegagalan, dan 1% pun dia tidak punya metode untuk mengatasi bagaimana seseorang mengalami kegagalan. Hari-hari ini, saudara, mungkin ada yang merasa gagal, tapi jadikan kegagalan sebuah batu loncatan. Hari-hari ini ada yang merasa terjepit. Hari-hari ini ada yang merasa tertindas. Ada yang terintimidasi. Ada yang merasa sendiri. Ada yang merasa terpojokkan. Aku tidak berdaya apa-apa. Ingat, ketika kita terus terhanyut dalam situasi yang negatif seperti itu, dan kita lupa siapa yang memberikan nafas kehidupan kita. Kita lupa siapa yang memberikan kehidupan kita, kekuatan tubuh, jiwa dan roh kita, fisik kita, kreativitas kita. Hanya Allah di dalam nama Yesus Kristus. Itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Oleh sebab itu, sesulit apapun kehidupan, di situ pasti ada harapan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita menyanyi satu pujian yang mengingatkan kepada kita. Kita tidak mau putus asa. Kalau ada bakat, ada minat, ada kemauan, pasti ada jalan. Oleh sebab itu, mari kita menyanyi dalam segala perkara. Dalam segala perkara, mari kita menyanyi dengan sungguh-sungguh. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang
percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari hening sejenak di tempat Anda masing-masing. Renungkan firman Tuhan yang memberikan motivasi, yang memberikan pengertian. Bagaimana ketika kita menghadapi kesulitan hidup ini, jangan putus asa, tetap bersemangat. Ketika gagal, jadikan kegagalan itu sebuah batu loncatan. Haleluya. Apapun yang menjadi beban kita, berkali saya katakan, Tuhan Yesus katakan, marilah datang kepadaku. Kamu sekalian yang bertanggungan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kesentosaan, aku akan memberikan kekuatan, aku akan memberikan jalan keluar. Oleh sebab itu mari kita tetap mengandalkan Dia, mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah gembala kita yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia menghintar kita ke air yang tenang, rumput yang hijau, satu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Kami mohon Bapak Sampurno berdoa untuk kita sekalian, dan kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita supaya secepatnya terhindar, terlepas dari COVID-19 ini. Haleluya. Kembali ya Tuhan, di penghujung ibadah pagi hari ini kami kembali datang menghadap hadirat-Mu. Terlebih dahulu kami ingin mengucapkan terima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami semua untuk menghadiri ibadah keluarga ini. Dan kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh menyaksikan kesaksian dari anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sungguh membesarkan hati kami. Tuhan, kami boleh belajar dari firman-Mu itu ya Tuhan. Kalau hari ini mungkin di antara kami sedang merasakan dan sedang mengalami kegagalan, kami sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan. Tapi firman-Mu Tuhan telah menguatkan kepada kami semua. Sebagai anak-anak-Mu, biarlah kami percaya bahwa firman-Mu ini menuntun kehidupan kami. Sehingga apa yang sedang kami lewati ini, kami pastikan akan kami lampaui dengan selamat, dengan baik. Kami percaya badai ini pasti suatu saat akan berlalu ya Tuhan. Engkau akan terus menegarkan kehidupan kami. Kami percaya ini Tuhan, apa yang sedang terjadi kegagalan kami ini adalah sebuah batu loncatan untuk mencapai sebuah kesuksesan yang sudah Tuhan siapkan. Berikanlah kesabaran kepada kami. Berikanlah kami keyakinan bahwa Engkau terus mendampingi kami di masa-masa sulit hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami tidak henti-hentinya juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan Yesus. Dari pimpinan pusat sampai ke daerah, Ya Tuhan, sampai di desa, terima kasih. sampai di tempat ini pun juga ya Tuhan. Yesus. Kami berdoa buat mereka yang Ya Tuhan. hari ini, saat ini mendapatkan kesempatan untuk memimpin bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan selalu menyertai, memberikan kebijaksanaan, Haleluya, memberikan Yesus. hikmat kepada Ya mereka semua. Amin. Supaya kami sebagai rakyat, sebagai masyarakat bisa selalu di dalam perlindungannya. Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kalau hari ini
kami juga masih mendapatkan kesehatan. Ini semua karena kemurahan yang Tuhan berikan. Yesus. Kami berdoa khususnya buat hamba-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan ini, mampukan beliau untuk terus memimpin kami, terus memberikan perlindungan rohani kami, supaya kami ini pulih disegarkan. Karena kami percaya hanya Engkau saja ya Tuhan yang bisa memberikan kesegaran melalui hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu jemaat-Mu yang sudah berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sudah beberapa bulan ini kami tidak berjumpa di rumah-Mu. Tapi kami yakin Tuhan, melalui renungan keluarga ini kami boleh berjumpa, disatukan oleh firman yang baru saja kami dengar. Kami mohon Bapak, biarlah di minggu-minggu yang akan datang kami boleh berkumpul kembali dengan keluarga kami untuk kembali mendengarkan firman-Mu, sembari kami menunggu saat yang Tuhan tentukan untuk kembali di gereja. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, besok kami juga akan memasuki minggu yang baru. Kami memohon Tuhan, sertai, lindungi kami, berikan kesabaran, karena kami percaya saatnya nanti Tuhan akan memberikan sukacita buat kami. Terima kasih, dan kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kalau demikian, jemaat yang terkasih, yang diberkati Tuhan, undurlah dari persidangan ibadah ini dan kembali ke aktivitas Anda masing-masing, serta membawa berkat yang berupa damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, serta kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui segenap akal pikiran kita, mengalir dalam hidup kita, sehingga kita dapat mengasihi satu dengan yang lain, serta kuasa Roh Kudus yang memberikan penghiburan, kekuatan, yang memberikan ketekunan dan kedisiplinan dalam pengiringan kita kepada Tuhan, akan mengiring kita dan memberikan hikmat bagi kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dan